Selamat pagi Bu, selamat pagi Kak. Perkenalkan, nama saya Ivan Fiona Titoni dari kelas 3 SIC. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis lower customer berdasarkan dashboard RFM segment. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dashboard analisis customer berdasarkan metode RFM atau kepanjangannya yaitu resensi, frekuensi, dan juga monetary. Di mana RFM sendiri merupakan sebuah metode analisis pelanggan berdasarkan resensi itu seberapa baru pelanggan melakukan transaksi, kemudian untuk frekuensi yaitu seberapa sering pelanggan bertransaksi, dan juga untuk monetary yaitu seberapa besar nilai transaksi pelanggan. Sehingga pada dashboard ini bertujuan untuk melihat perilaku pelanggan, kemudian kita juga bisa mengetahui segmentasi customer, serta bisa analisis kontribusi customer terhadap perusahaan. Di mana fokus utama pada analisis kali ini adalah loyal customer, karena segmen ini memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan dan juga peningkatan penjualan bisnis. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing visualisasi pada dashboard serta insight yang diperoleh dari data-data tersebut. Untuk yang pertama yaitu RFM Customer by Segment, di mana di sini bisa kita lihat bahwa loyal customer menjadi segmen terbesar dengan jumlah customer yaitu 2.589. Kemudian untuk yang kedua yaitu occasional buyers berada di posisi kedua dengan jumlah yaitu 2.203 customer. Untuk yang ketiga yaitu ada big spender dengan jumlah customer yaitu 1.486 customer. Selanjutnya best customer ini masih relatif sedikit sehingga masih ada peluang peningkatan customer value. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk jumlah customer yang paling rendah itu adalah lost chip buyers. Sehingga di sini insight yang bisa saya dapatkan yaitu loyal customer mendominasi sehingga retensi customer sudah cukup baik. Kemudian di sini bisa kita lihat yaitu banyaknya occasional buyers yang menunjukkan peluang untuk meningkatkan repeat order atau membeli ulang kembali barang tersebut. Kemudian untuk rekomendasi yang bisa saya kasih yaitu mempertahankan loyal customer dengan loyalty program seperti promo khusus. Kemudian kita juga bisa meningkatkan strategi upselling agar loyal customer itu menjadi best customer. Selanjutnya untuk fokus promosi, untuk mengubah occasional buyers itu menjadi customer tetap. Selanjutnya adalah analisis sebaran CS atau sebaran customer, di mana di dalam dashboard ini bisa kita lihat bahwa California itu menjadi wilayah dengan jumlah customer tertinggi yaitu sebanyak 517 customer. Kemudian untuk yang kedua yaitu Texas dengan jumlah customer yaitu 279 customer, dan Washington menduduki peringkat ketiga yaitu 131 customer. Juga memiliki kontribusi customer yang besar. Selanjutnya di sini juga bisa kita lihat bahwa North Dakota ini menjadi wilayah dengan jumlah customer yang paling rendah, yaitu hanya memiliki 2 customer. Sehingga di sini insight yang bisa saya beritahu yaitu customer yang paling banyak itu berasal dari California, Texas, dan juga Washington. Dan juga di sini bisa kita lihat bahwa wilayah dengan jumlah customer tertinggi memiliki potensi penjualan yang lebih besar. Dan juga beberapa wilayah masih memiliki customer yang sedikit, sehingga peluang pasar itu masih bisa dikembangkan. Oke, selanjutnya itu rekomendasi, yaitu kita bisa mempertahankan customer di wilayah dengan jumlah customer tertinggi. Dan juga kita bisa tingkatkan promosi di wilayah dengan customer rendah, sehingga customer tersebut bisa meningkat jika kita melakukan promosi di tempat atau wilayah yang sedikit. Kemudian kita gunakan strategi marketing yang sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah agar penjualan tersebut meningkat. Jadi maksudnya di sini kita cari tahu dulu di wilayah tersebut apa sih yang menjadi kebutuhannya, sehingga jika mereka butuhkan mereka akan banyak membeli sehingga akan meningkatkan pelanggan di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah analisis tren customer, di mana di sini bisa kita lihat bahwa jumlah customer tersebut itu terus meningkat dari tahun 2014 sampai 2017. Kemudian untuk presentasi pertumbuhan customer itu terus menaik, yaitu pada tahun 2014 yaitu 19,24%, kemudian untuk 2015 yaitu 22,52%, kemudian untuk 2016 yaitu 28,70%,
Kemudian untuk 2017 yaitu 29,55%, di mana pertumbuhan tertinggi itu pada tahun 2015 sampai 2016, di mana dia meningkat hampir 6%. Kemudian insight yang bisa saya beritahu yaitu jumlah customer terus bertambah setiap tahun. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa konsisten naiknya atau pertumbuhannya konsisten. Kemudian loyalitas customer itu semakin baik dari tahun 2014 sampai ke 2017 itu terus terjadi peningkatan. Kemudian untuk strategi marketing yang dijalankan sudah cukup efektif sehingga setahun itu bisa naik. Misalnya kalau strategi marketing tidak baik, otomatis setiap tahun itu akan menurun. Sehingga di sini bisa kita analisis bahwa tren untuk strategi marketingnya itu sudah cukup efektif. Kemudian untuk rekomendasi yang bisa saya beritahu yaitu kita bisa mempertahankan program loyalty atau pelayanan customer sehingga customer tersebut tetap loyal ke dalam perusahaan kita. Kemudian kita bisa meningkatkan promosi agar customer tetap itu akan aktif membelanja. Kemudian fokus menjadi kepuasan customer untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis. Oke, baik, selanjutnya adalah analisis produk customer. Di mana di sini bisa kita lihat bahwa Binders menjadi produk dengan jumlah customer yang tertinggi, yaitu 400 customer. Kemudian untuk paper dan furnishing juga memiliki jumlah customer yang tinggi. Kemudian untuk phone, storage, dan aksesoris juga menunjukkan performa penjualan yang stabil, yang dimana dia tidak turun dan tidak naik. Oke, kemudian untuk copiers dan machine juga memiliki customer yang paling rendah. Kemudian untuk insight yang bisa saya dapatkan yaitu produk seperti binders, paper, dan juga furnishing paling banyak diminati oleh customer. Kemudian untuk customer lebih sering membeli produk yang sering digunakan sehari-hari. Seperti binders, paper itu kan kebutuhan sehari-hari. Sehingga bisa kita lihat bahwa pelanggan tuh ternyata sering membeli itu karena produk tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kayak beberapa produk masih memiliki jumlah konsumen yang rendah sehingga penjualan tersebut bisa ditingkatkan, atau kita bisa cari tahu kenapa sih pelanggan tersebut tidak ingin membeli itu, atau mungkin kurang digunakan atau apa. Kemudian untuk rekomendasi yang bisa saya sampaikan yaitu fokus promosi pada produk yang paling diminati customer. Kemudian kita bisa menawarkan paket bundling atau promo antar produk populer. Seperti misalnya kita tahu bahwa copiers dan machine itu merupakan jumlah customer-nya itu paling rendah atau yang jarang dibeli. Jadi kita bundling dengan produk yang sering dibeli seperti binders. Misalnya binders dan juga copiers itu kita bundling dengan harga segini. Mungkin bisa menaikkan penjualan. Oke, selanjutnya kita tingkatkan promosi untuk produk yang penjualannya masih rendah agar bisa dikenal oleh customer. Jadi di sini karena kita tahu produk tersebut jarang diminati, jadi kita bisa lebih fokus ke sana dan kita banyak promosi di produk tersebut sehingga pelanggan tersebut bisa lebih notice dan bisa membelinya. Oke, di sini bisa saya simpulkan bahwa jumlah loyal customer itu terus meningkat dari tahun 2014 sampai 2017. Sehingga untuk strategi marketing di sini bisa disimpulkan bahwa sudah tergolong efektif. Kemudian untuk loyal customer menjadi segmen terbesar dengan kontribusi customer yang paling tinggi. Kemudian California juga menjadi wilayah dengan jumlah customer banyak dan berpotensi sebagai market utama. Akan tetapi untuk market-market yang kita nilai rendah itu bisa kita fokus dan juga kita promosi agar wilayah tersebut bisa penjualan tersebut akan naik. Oke, selanjutnya adalah produk seperti binders, paper, dan furnishing itu paling banyak diminati customer. Tetapi kita bisa melakukan bundling dan lain-lain untuk menaikkan penjualan dari yang kurang laku itu. Kemudian untuk loyalitas customer menunjukkan bahwa strategi marketing itu sudah retensi, sudah baik atau berjalan dengan baik, efektif. Kemudian untuk loyal customer bisa membantu meningkatkan penjualan jika diberi program dan promo yang menarik. Oke, selanjutnya itu rekomendasi yang bisa saya kasih yaitu mempertahankan loyal customer melalui loyalty program, promo khusus, dan juga pelayanan yang baik. Soalnya dengan kita mempertahankan loyal customer melalui loyalty program, promo khusus, dan juga pelayanan yang baik, maka pelanggan tersebut akan senang tuh membelinya, atau dia merasa, oh dengan saya membeli banyak nih dan sering membeli di sini, maka kita akan mendapatkan promo khusus atau lain-lain. Maka mereka merasa menguntungkan sehingga pelanggan tersebut akan menjadi pelanggan yang setia atau loyal.
Kemudian untuk fokus untuk meningkatkan repeat order agar occasional buyers dapat menjadi loyal customer. Kemudian yang ketiga yaitu optional. Kemudian yang ketiga yaitu optimalkan promosi pada wilayah dengan customer rendah untuk memperluas pasar. Sehingga dengan kita tahu bahwa wilayah tersebut memiliki penjualan yang rendah, maka kita cari dulu tahu kebutuhan di sana kenapa dan juga apa yang menjadi kendalanya sehingga kita bisa memperluas pasar tersebut. Kemudian kita tingkatkan penjualan produk populer seperti binders, paper, dan juga furnishing melalui bundling atau cross selling. Kemudian kita gunakan strategi marketing yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan customer dan juga wilayah. Jadi kita lebih ke cari tahu kebutuhan atau apa jadi kekurangan dan juga kelebihan dari masing-masing wilayah tersebut. Yang terakhir yaitu lakukan evaluasi customer secara berkala untuk menjaga pertumbuhan dan juga loyalitas customer. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih dan selamat pagi.